dalam minggu ini di sesi kimia kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang konfigurasi elektron Niels Bohr ya, yang mengacu dari model atom Niels Bohr. Kita akan bahas secara detail dalam pelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah mengetahui bagaimana perkembangan dari atom, kemudian struktur atom dan tanda atom. Kita sudah menyimpulkan bahwasanya atom itu bukanlah bagian paling kecil, namun memiliki partikel-partikel di dalamnya. Salah satunya adalah elektron. Nah, dalam pelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui posisi elektron pada atom melalui konfigurasi Niels Bohr. Bagaimana sebenarnya penyebaran elektron itu pada atom, kita akan pahami topik kali ini. Nah, sebagai acuan kita, silakan buka buku teks kimia kalian halaman 40 sampai 42. Berikut adalah penjelasan tentang model atom Niels Bohr beserta konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Konfigurasi elektron berdasarkan model atom Niels Bohr. Niels Bohr melakukan penelitian berdasarkan kelemahan atau kekurangan model atom atau teori atom Rutherford, di mana belum bisa menjelaskan bagaimanakah elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik ke dalam inti atom yang bermuatan positif. Awalnya, Rutherford menjelaskan bahwa gaya tarik inti terhadap elektron dilawan oleh gaya sentripetal akibat elektron yang mengelilingi inti. Namun, alasan ini belum memuaskan karena tidak sesuai dengan teori Maxwell yang menyatakan bila ada partikel yang bergerak maka memancarkan radiasi sehingga kecepatannya makin turun. Jika kecepatan elektron berkurang maka gaya sentripetal menurun. Akibatnya sedikit demi sedikit elektron akan makin dekat dengan inti dan akhirnya tertarik masuk ke inti, dan dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Oleh sebab itu, penjelasan atau alasan yang disampaikan oleh Rutherford belum diterima. Maka, Niels Bohr melakukan percobaan lebih lanjut, yaitu melalui percobaan spektrum hidrokarbon, dan menghasilkan dua postulat, yaitu yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner disebut orbit atau kulit. Elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energi elektron konstan, sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Postulat yang kedua adalah elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Sehingga dapat disimpulkan terdapat tingkat energi atau disebut kulit elektron. Nah, yang dimaksud dengan kulit elektron atau tingkat energi adalah lintasan-lintasan tertentu yang ditempati elektron-elektron dalam mengelilingi inti, di mana lintasan atau kulit elektron yang terletak paling dekat dengan inti mempunyai energi yang paling rendah. Kemudian lintasan atau kulit elektron yang terletak paling jauh dengan inti atau dari inti mempunyai energi yang paling tinggi. Tiap kulit dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya. Masing-masing lintasan ditandai dengan satu bilangan kuantum utama dengan simbol N kecil yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikut adalah bentuk atau model atom dari Niels Bohr, di mana untuk bagian tengah ini kita sebut dengan inti atom atau nukleus ya. Kemudian ini lingkaran kita sebut lintasan atau kulit atau orbit ya. Nah, di mana untuk kulit pertama dengan bilangan kuantum utama N sama dengan 1, maka jumlah elektronnya sama dengan 2. Ini kita sebut K. Kemudian kulit yang kedua kita sebut L dengan maksimum elektronnya 8. Ya, ini kita hitung bulatannya ada 8. Kemudian yang ketiga ini adalah M ya, dengan maksimumnya 18. Dan di sini Miss tampilkan model atom dengan rincian elektron lebih detail lagi ya, di mana bagian tengah ini adalah inti atom, ini merupakan kulit 1K ya, N sama dengan 1, ini ada 2 elektron, N sama dengan 2 atau kita sebut L, ini ada 8, kemudian N sama dengan 3 kita sebut M, ini ada 18 ya, dan seterusnya. Nah, ini
bulat merah ini Miss tuliskan sebagai elektron, ya, bisa dihitung satu-satu setiap kulitnya. Berdasarkan gambar dari model atom Nussbaum tadi dengan penyebaran elektron, maka disimpulkan bahwa jumlah maksimum elektron yang menempati setiap kulit adalah dengan rumus 2n pangkat 2 elektron. N ini merupakan jumlah kulitnya, ya. Jika dia kulit pertama berarti 2 kali 1 pangkat 2. Ada 2 elektron maksimum yang bisa menempati kulit K. Berikut adalah tabel di mana dicantumkan jumlah elektron maksimum yang menempati setiap kulit. Dimulai dari K dengan nomor kulit 1, rumus yang tadi sudah Miss ajarkan, ya. 2N pangkat 2 dengan jumlah kulit atau nomor kulit 1 berarti 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. L dengan nomor kulit atau N sama dengan 2, maka 2 kali 2 pangkat 2 8. M sama dengan 3, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18, dan seterusnya, 32 dan 50. Berdasarkan textbook halaman 41, tabel 2.3, di sana lebih rinci lagi sampai Q, ya, dinyatakan elektronnya. Kita tinggal hitung ini berdasarkan rumus 2N pangkat 2 tadi, ya nak. Setelah kita mengetahui jumlah maksimum yang menempati setiap kulit, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konfigurasi elektron. Ini khususnya berdasarkan Niels Bohr, ya. Nah, konfigurasi elektron itu sendiri adalah penataan atau penyusunan elektron ke dalam kulit atom, ya. Jadi di setiap kulit dia akan disusun posisi atau penataan elektron tersebut. Adapun aturan konfigurasi elektron Niels Bohr adalah yang pertama, mulai dari lintasan yang paling dekat dengan inti yaitu kulit K, ya. Jadi kita akan memulai dari kulit K untuk penyusunan konfigurasinya. Yang kedua, kulit paling luar hanya boleh ditempati maksimal 8 elektron. Ingat, tolong diingat bahwa maksimal yang menempati kulit terluar pada penyusunan konfigurasi adalah 8 elektron, tidak boleh lebih. Kemudian yang ketiga, isi penuh sebanyak mungkin kulit berdasarkan daya tampungnya dan hitung elektron yang tersisa, ya. Di setiap kulit tadi, misalnya K maksimumnya 2, L maksimumnya 8, M maksimumnya 18, ya. Jadi diisi berdasarkan daya tampung maksimumnya. Kemudian kita lanjut ke aturan keempat. Jika sisa elektron kurang dari 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 18 elektron, ya. Jika perhitungan kita ternyata kurang dari 32, maka kita tulis 18, setelah itu sisanya di kulit berikutnya. Yang kelima, jika sisa elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi dengan 8 elektron. Jadi tetap pada posisi maksimum di setiap kulit, namun kalau tidak mencapai, maka kita mundur satu langkah, ya. Kalau kurang dari 18 berarti 8. Kalau kurang dari 32 tadi berarti 18 elektron. Kemudian aturan yang keenam, jika sisa elektron kurang dari 8, maka elektron tersebut ditempatkan pada kulit berikutnya dan merupakan kulit terluar, ya. Jika sisa elektron kurang dari 8, maka elektron tersebut ditempatkan pada kulit berikutnya dan merupakan kulit terluar. Jadi itu merupakan kulit terluar jika kurang dari 8. Kulit terluar itu sendiri merupakan elektron valensi, ya. Jumlah elektron yang menempati kulit terluar itu disebut elektron valensi. Contoh 1, ini acuannya Miss ambil dari halaman 41 textbook kimia kalian. Yang pertama adalah 12 magnesium. Ingat lambang atom atau notasi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, bahwa ini menyatakan nomor atom atau proton, ya. Sama dengan jumlah elektron, ya. Nah, kita susun konfigurasinya. Kita tulis terlebih dahulu kulit yang paling dekat dengan inti, yaitu K. K maksimumnya 2 elektron, ya. Berarti tinggal sisa 10 lagi karena 2-nya sudah ada di kulit K ini. Kemudian kita lanjut L,
dengan maksimumnya 8, ini totalnya ada 10. Tinggal 2 lagi berarti masuk ke kulit selanjutnya yaitu M2. Nah, kita hitung ini sudah 12 memenuhi jumlah elektronnya ya. Hingga konfigurasinya adalah KLM dengan 282. Nah, selanjutnya kita tentukan elektron valensi. Elektron yang menempati kulit terluar berarti untuk magnesium, elektron valensinya adalah 2. Ini akan berkaitan dengan posisi unsur atau atom pada sistem periodik unsur. Masih contoh pertama dengan unsur atau atom yang disbedakan yaitu kalium ya, dengan nomor atom atau protonnya 19. Dengan cara yang sama, kita mulai dari kulit yang paling dekat dengan inti adalah K dengan elektronnya 2, kemudian L 8, kemudian kita total 2 tambah 8 10. Ketika kita kurangi dengan protonnya atau elektronnya ya, elektronnya berarti sisa 9 ya. 9 berarti di kulit berikutnya karena dia kurang dari 18 maka kita tulis 8 sesuai dengan aturan tadi ya. Nah, sisanya di sini adalah 18, sementara ini elektronnya 19 berarti masuk ke kulit berikutnya yaitu kulit N dengan 1. Berdasarkan konfigurasi elektron ini, maka kita dapat tentukan elektron valensinya sama dengan 1 yang menempati kulit terluar yaitu N. Contoh kedua, 31 Ga. Di sini kita kembali susun K2, L8, kulit berikutnya adalah M18 ya. Karena ketika kita jumlah 2 tambah 8 10, kita selisihkan dengan elektronnya berarti 21. 21 karena kurang dari 32, maka kita tulis di kulit selanjutnya adalah 18. Ingat aturan yang berlaku tadi ya, yang dijelaskan di awal ya sebelum contoh soal. Kemudian setelah itu kita masuk ke kulit selanjutnya dengan elektron valensi yang sisanya 3. Dapat kita simpulkan bahwa elektron valensinya adalah 3. Dari kedua contoh itu nyata untuk aturan dari konfigurasi elektron berlaku. Dan tolong diingat ya ketika kalian menyelesaikan konfigurasi elektron khusus Niels Bohr. Di sini ditampilkan tabel 2.4 dari textbook kimia ya, halaman 42. Nah, di sini sudah tertera konfigurasi elektron masing-masing unsur atau atom. Yang Miss minta untuk kalian kerjakan adalah tentukanlah elektron valensi setiap unsur yang ada di sini atau setiap atom ini. Kemudian tentukan jumlah orbital masing-masing. Ada berapa orbital untuk helium, lithium, beryllium, dan seterusnya. Contoh yang ketiga. Suatu atom mempunyai 3 kulit elektron dengan elektron valensi 5. Ingat ya, elektron valensi adalah elektron yang menempati kulit terluar. Jika jumlah neutronnya 16, tuliskan lambang unsur tersebut. Ya, jika terdapat pertanyaan analisa seperti ini, mohon wajib ditulis prosesnya atau caranya ya. Yang pertama kita harus lakukan di sini clue-nya adalah 3 kulit elektron ya, dengan elektron valensi 5 berarti 3 kulit KLM ya. Kita tulis KLM dan dengan menulis elektron maksimum di setiap kulit itu ya. Untuk K2 L maksimumnya 8. Sehingga di kulit selanjutnya berdasarkan soal tadi elektron valensinya 5, kita tulis 5 ya. Setelah itu kita totalkan ya, 2 tambah 8 tambah 5 sama dengan 15. Oke, sehingga untuk elektronnya kita peroleh 15 ya. Dan nomor masanya, ingat nomor massa merupakan jumlah proton ya atau elektron ditambah neutron ya. 15 tambah 16 sama dengan 31. Maka lambang unsurnya kita tulis dengan lambang P ya, dengan nomor atomnya 15, nomor massanya 31. Atau
ketika kalian tidak menemui atau mendapati tabel periodik, kalian boleh simbolkan sementara X, ya. X 1531. Di sini Miss tampilkan juga soal yang berkaitan dengan soal sebelumnya. Jika suatu atom mempunyai 3 kulit elektron dengan elektron valensi 8, jika jumlah neutronnya 22, tuliskan lambang unsur tersebut disertai caranya. Dan di sini Miss minta kalian langsung menentukan unsur apa dia, ya. Tidak usah menggunakan simbol X lagi, karena di setiap buku kalian ada tabel periodik yang bisa kalian pakai menjadi acuan menyelesaikan soal tersebut. Melalui pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa dari konfigurasi elektron dapat diketahui adalah jumlah kulit yang dimiliki suatu atom, kemudian jumlah elektron pada masing-masing kulit, ya, baik itu kulit yang paling dekat dengan inti maupun kulit terluar. Kemudian kita mengetahui jumlah elektron valensi suatu atom, ya, elektron yang menempati kulit paling luar atau kulit terluar. Inilah yang akan menyatakan identitas suatu unsur atau atom pada tabel periodik unsur, dan juga berkaitan terhadap ikatan kimia. Jadi atom atau unsur ini dapat berikatan dengan unsur atau atom yang lain ditinjau berdasarkan elektron valensinya, ya. Jadi ini sangat penting. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Minggu depan kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang khusus mekanika kuantum yang berkaitan dengan bilangan kuantum. Silakan lanjutkan mengerjakan soal yang ada di Edmodo dan mohon dikumpulkan tepat waktu. Apabila masih ada pertanyaan, silakan didiskusikan di Edmodo atau hubungi Miss Irma seperti biasa via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Miss berharap kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pelajaran kimia minggu depan. Bye!